ikuti kekasihku Rasulullah. Kalau kau mencintai aku, maka ikuti kekasihku. Bukan sekedar aku cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, aku akan ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Itu kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, ketika dalam peperangan menunjukkan kecintaan kepada Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, amutu wa laka mut. Hai Nabi, biar aku yang mati, jangan engkau yang mati ya Rasulullah. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai ayahku dan ibuku. Aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai istri dan anak-anakku. Aku mencintaimu ya Rasul sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Nabi mengatakan, tidak. Engkau harus mencintai Nabinya lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Mengapa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sha'nu yughni. Mengapa kita harus mencintai Rasul lebih daripada mencintai anak kita, lebih mencintai istri kita, lebih mencintai orang yang melahirkan kita di dunia, orang yang membesarkan kita, ayah kita di dunia, lebih daripada kita harus mencintai diri kita? Karena diri kita di mahsyar tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kecuali Rasulullah. Seluruhnya lari dari kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara lari, istrinya lari, suaminya lari, anaknya lari. Nabi yang akan mengatakan di hadapan Allah, ya ummati ana laha, ya ummati ana laha. Hai umatku, ini nabimu. Tapi bagaimana kalau Nabi dalam keadaan sedih, kita berpesta orang? Mengapa para wali-wali seumur itu mengajarkan di tanah Jawa, kalau sudah masuk bulan Surah adalah bulan kepedihan kakekku? Mengapa terjadi puasa 9 dan 10 Muharram? Mengapa terjadi lebaran anak yatim? Sebentar kita akan bicarakan itu. Kita bicara tentang Rasulullah dulu. Ini akarnya. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 pemuda. Ini tentang kecintaan kepada Rasul. Sebelumnya seorang Badui datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasul? Ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak kedengaran? Baik. Rasul ditanya, ya Rasul, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nabi menyatakan, kita sholat dulu, nanti setelah sholat akan kujawab. Apa yang terjadi setelah sholat? Nabi mengatakan, man sa'il, siapa yang bertanya? Aku ya Rasulullah, aku yang bertanya ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, man sa'adaka, apa yang kau telah persiapkan untuk menjelang kiamat? Kalau terjadi kiamat, amalmu itu apa? Apa jawab Badui itu? Ya Rasulullah, aku bersumpah, aku tidak dapat sholat seperti orang-orang yang lain, sholat malam dan lain-lainnya, karena aku kelelahan di pasar memanggul kayu. Aku tidak bisa puasa dan kemis seperti yang lainnya. Aku tidak mampu untuk wiridan. Tapi ya Rasulullah, kalau kau buka dadaku, demi Allah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau buka dadaku ya Rasulullah, akan kau temui bahwa aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, al-mar'u yub'ats ma'a man ahabba, manusia akan dibangkit bersama siapa yang dia cinta.
orang datang kepada Rasulullah dengan 3 anak ini datang dalam peperangan Uhud, datang kepada Rasulullah mau perang Uhud. Di saat itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku, adikku dan adikku mau ikut perang Uhud. Nabi menyatakan, sudah engkau ketahui ayahmu baru 2 tahun yang lalu meninggal di Badar? Iya ya Rasulullah, tapi aku ingin ikut perang Uhud. Apa yang terjadi? Rasul dengan berat mengatakan, kalau begitu pulanglah engkau. Pulanglah engkau. Minta izin oleh ibu. Setelah sholat subuh itu dia pulang. Ibunya sudah memasakkan anak itu dengan masakan yang enak sekali. Didudukkannya anaknya, diberikan makan yang enak, bahkan diberikan tambah sama ibunya. Kemudian ibunya menyatakan, hari ini kau mau kemana? Semuanya terdiam, takut ibunya tidak memberikan izin untuk perang bersama Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan kau tidak akan berangkat kecuali ibumu mengizinkan. Ibunya sudah tahu dan firasatnya keras sekali. Dia masuk ke kamarnya, dia ambil 3 bungkusan. Setelah anaknya makan, maka ditaruh 3 bungkusan itu di depan anaknya. Ibunya menyatakan, anakku, buka bungkusan itu. Ketika dibuka, direk baju perang dari kulit. Ibunya menyatakan, anakku, ketika engkau lahir dahulu satu persatu, aku dan ayahmu membawa engkau di pintu multazam. Aku katakan dan ayahmu yang berdoa, aku mengaminkan. Ya Allah, kalau seandainya aku memiliki anak dan dia laki-laki, ya Allah, semuanya ya Allah, jadikan dia kecintaan kepada Rasulnya. Jadikan dia kecintaan kepada Rasulnya. Memandang azan zuhur, kemudian anak itu diizinkan ibunya untuk mengikuti perang Uhud sampai di depan pintu rumahnya. Ibunya mengangkatkan tangan, ya Allah, ini amanah yang kau berikan kepadaku belasan tahun yang lalu. Aku keluarkan dari rumahku, jangan kau kembalikan ke rumah ini, tapi kembalikan ke rumahmu ya Allah. Jangan kau kembalikan ke pintuku lagi ya Allah, tapi kembalikan ke pintumu ya Allah. Sampai di masjid, Rasulullah melihat seorang pemuda yang belasan tahun, 19-20, dengan 22 tahun Rasulullah panggil, siapa yang kenakan pakaian perang ini? Ummi ya Rasulullah, ibuku ya Rasulullah. Imam Ali dipanggil, Salman dipanggil, Mikdad dipanggil untuk mengawasi anak itu. Jangan sampai anak itu ke depan dalam peperangan, biarlah dia di logistik karena masih muda. Terjadi dalam peperangan Uhud pertama, dalam peperangan Uhud yang kedua, yang besar kakaknya melejit dengan kuda, kemudian terombak, kemudian terjatuh. Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat, ya Rasul, si fulan terjatuh dan tersungkur. Nabi mengatakan, ambil bawa kepadaku. Dalam keadaan mulutnya berdarah, dia katakan di hadapan Rasul dalam keadaan sakarat, ya Rasul, ibuku kirim salam kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau telah temukan anaknya seperti ini, bolehkah
itu tanda cinta ibunya kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau telah dapati anaknya seperti ini ya Rasul, bolehkah ini adalah tanda kecintaan ibunya? Ini salam ibuku. Muhabbatur Rasul. Yang kedua terpanah, yang ketiga pun terbuka. Ibunya di Madinah mengatakan, ya Allah, doaku telah kau kabulkan ya Allah. Ulanglah Rasulullah dalam keadaan peperangan Uhud yang kalah. Ibunya menanti di masjid karena Rasulullah memeluk anak itu. Ketika beberapa hari Rasulullah pulang, Rasulullah menemui ibunya dalam keadaan Rasulullah ke masjid. Nabi begitu lelahnya dalam peperangan Uhud. Ibunya mengatakan, ya Rasulullah, anakku sudah kembali. Kata Rasulullah, dia sudah disambut oleh malaikat. Ya Nabi, adakah darahmu kau miliki? Rasul melihat di bajunya ada darah anaknya yang dipeluk Rasulullah mengering. Kata ibunya, ya Rasul, berikan darah itu kepadaku. Nabi memberikan darah yang kering itu terhadap ibunya. Ibunya mengatakan apa? Ya Rasul, nanti di mahsyar aku akan berhadapan kepada Allah, akan membawa dan anakku yang kering ini. Ini adalah tanda cintaku kepada Nabi. Ini adalah tanda cintaku kepada Nabi. Mahabbah Rasul. Yang kedua, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa man yuti' Allah wa Rasul faqad faza fawzan 'azima. Yang kedua, ketaatan kepada Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah menentukan A, maka tidak ada B. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, taatlah kepada aku dan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak, bahkan ketaatan yang melebihi ketaatan dari seluruh makhluk. Yang ketiga, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sekali lagi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, tidak ada di dalam Al-Quran Allah bersama makhluknya berbuat sesuatu. Hanya satu kali saja Allah bersama seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, maqam Rasul sangat luar biasa. Allah berselawat, para malaikatnya seluruhnya berselawat, malaikat arsy-Nya berselawat, Zabaniyah-Nya berselawat, malaikat al-arsy-Nya berselawat, bahkan Munkar wa Nakir seluruhnya berselawat kepada Nabi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah riwayat